Halo, kali ini aku akan membagikan info tentang tanaman lidah mertua dan cara mudah untuk memperbanyaknya. Lidah mertua atau snake plant atau Sansevieria memiliki banyak jenis. Tanaman ini dapat tumbuh dengan intensitas cahaya yang rendah hingga tinggi, sehingga sangat cocok untuk diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sansevieria laurentii. Tanaman ini memiliki daun hijau tua berbentuk seperti pedang dengan tepi berwarna emas, berasal dari Afrika Selatan dan Tengah. Tumbuh secara vertikal dan bisa mencapai tinggi 75-100 cm. Termasuk jenis tanaman yang tumbuh dengan lambat sehingga tidak perlu banyak perawatan. Bisa bertahan dalam cahaya rendah, medium hingga cahaya tinggi. Menyukai kondisi tanah yang tidak basah karena akan membuat akar menjadi busuk. Sansevieria trifasciata. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini mirip seperti Sansevieria laurentii. Perbedaannya terletak pada warnanya berupa kombinasi hijau tua dan hijau muda, tanpa ada corak kuning di tepi sisi daun. Mudah dirawat dan bisa diletakkan di ruangan dengan cahaya matahari rendah dan medium. Daunnya pun memiliki serat banyak sehingga biasa dimanfaatkan untuk pembuatan tali busur. Bisa diletakkan di pinggir jendela dan sudut rumah yang masih terkena pancaran sinar matahari. Kalau di tempat yang sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari, bisa ditambahkan lampu LED. Sansevieria kirki berasal dari daerah Tanzania. Memiliki bentuk yang unik karena ukurannya yang kecil, berbentuk seperti bintang dengan daunnya berwarna hijau tua. Memiliki aroma wangi yang cocok digunakan sebagai pengharum ruangan. Sansevieria kirki frans berasal dari keluarga asparagus. Memiliki daun berwarna hijau gelap berbentuk pedang tetapi dengan ukuran yang lebih kecil serta berbintik-bintik tidak teratur. Sangat cantik diletakkan dimanapun di dalam rumah kalian. Sansevieria masoniana Welwijn berasal dari Afrika Tengah. Sering disebut dengan sirip paus atau sirip hiu karena bentuk daunnya yang sangat besar dibandingkan jenis lidah mertua lainnya. Daunnya berbintik-bintik indah dengan pola hijau tua dan muda, dan tepi daun sering berwarna merah muda kemerah-merahan. Cara untuk memperbanyak tanaman ini sangat mudah, hanya perlu memisahkan rhizome akar dan mendapatkan tanaman baru. Bahkan jika hanya mengambil dan memotong daunnya saja tanpa akar juga akan bisa tumbuh. Tanaman ini akan membentuk tanaman baru dengan membuat rhizome baru sehingga muncul tunas baru. Untuk memotongnya, gunakan pisau atau benda tajam lainnya. Nih guys, tanamannya sudah terpotong, besar banget kan? Ini adalah jenis lidah mertua masoniana. Tanaman ini sangat kotor dan terdapat hama milibak yang berbentuk serbuk-serbuk berwarna putih. Jadi sebelum ditanam, disikat dan dicuci bersih untuk menghilangkan hama. Untuk menanamnya sama seperti tanaman lain. Bagian dasar masukkan daun kering, kemudian tambahkan tanah dan siap untuk ditanam. Lidah mertua tidak menyukai tanah yang basah, sehingga usahakan penyiraman dilakukan cukup seminggu sekali saja. Karena tanaman ini tidak bisa tumbuh di tanah yang terlalu berair yang akan menyebabkan akar menjadi busuk dan mati. Untuk semua jenis lidah mertua dapat menyerap racun seperti karbon dioksida, benzen, formaldehid, dan triklorotilen. Tanaman ini melakukan fotosintesis dengan cara yang berbeda.
karena lidah mertua akan membuka pori-pori dan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida pada malam hari yang nantinya akan digunakan pada saat siang hari, sehingga tanaman ini dapat memaksimalkan dalam proses pembersihan udara. Hal ini diketahui dan ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh NASA. Selain itu, aku juga melakukan penanaman untuk tanaman Sansevieria cylindrica. Proses yang dilakukan sama seperti menanam lidah mertua Masoniana tadi. Bagian bawah untuk lubang di potnya bisa ditutup dengan batu atau kerikil agar lubang tidak terlalu besar. Kemudian masukkan daun kering dan tanahnya. Tanah usahakan gunakan yang sudah ada komposnya. Sansevieria cylindrica berasal dari Angola dan seringkali dijuluki sebagai tanaman tombak Afrika. Memiliki bentuk seperti tabung dengan ujung yang runcing di bagian atas. Kombinasi warna hijau tua dan hijau muda membuat tanaman ini terlihat cantik. Lidah mertua Sansevieria cylindrica juga terlihat sangat kaku sehingga daunnya akan patah jika ditekukan. Pertumbuhannya memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah 4 bulan muncul 2 tunas baru. Pertumbuhan tanaman ini sangat lambat, jadi kalian harus sabar ya. Tentunya karena lambat jadi tidak perlu perawatan yang banyak. Perawatan lainnya yang biasanya aku lakukan selain melakukan penyiraman adalah menambah tanah baru. Karena diletakkan di luar ruangan, tanaman ini kehilangan tanahnya lebih cepat. Untuk memperbanyak tanaman ini, kalian bisa potong setiap daun dari tanaman ini, kemudian tancapkan di tanah, maka akan tumbuh akar baru dan tunas baru.